Amrijoni, SPD. Kali ini saya terpilih sebagai peserta PPG Angkatan 3 kelas B dengan bidang studi Sejarah Kebudayaan Islam. Kali ini saya akan membahaskan tentang perkembangan Islam masa Rasulullah Prode di Mekah. Perkembangan Islam masa Rasulullah SAW Prode Mekah ini terbagi beberapa bab. Kali ini kita membahaskan tentang kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam masuk di Mekah. Zaman jahiliyah, bahasa Arabnya jahal, berasal dari kata jahil, artinya bodoh. Nah, zaman jahiliyah terbagi dua periode. Pertama, pada masa pertama ini, masa yang sangat panjang sekali, tidak tahu hal ikhwahnya atau ceritanya, sehingga para hadis tidak tahu bagaimanakah kronologi perkembangan Islam pada masa pertama ini. Kedua, pada masa kedua ini berlangsung sekitar 150 tahun. Sebelum Islam masuk di Arab, orang-orang Arab sudah mengenal dasar-dasar ilmu-ilmuwan, pengetahuan, sastra, tingkat kemajuannya sangat pesat sekali. Keadaan Arab, daerah Mekah, gurun pasir yang sangat panas dan gersang. Itu membuat pengaruh sikap perilaku masyarakat Mekah tercermin dalam kehidupan sosial budayanya. Orang-orang Arab terkenal pengembara karena hidupnya suka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kuda dan unta. Kehidupan orang Arab pada masa itu bebas tanpa ada aturan dan hukum, dan mereka menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan. Hidup berkelompok berbentuk kabilah-kabilah atau suku, banyak jumlahnya. Orang Arab ini sangat berani, kuat, perkasa, hingga dapat bertahan hidup di daerah Mekah atau di daerah gurun pasir yang gersang ini. Mereka tidak suka anak perempuan karena anak perempuan itu membawa aib dalam suatu keluarga. Tidak kuat berperangan, lemah jika tidak ada mempunyai anak laki-laki. Orang Arab jiwa seninya sangat tinggi sekali. Sastra dalam bentuk syair, sajak, pantun itu kebanggaan orang-orang Arab, sangat dihormati. Berikutnya, keyakinan orang Arab. Keyakinan orang Arab ini terbagi 4 poin. Yang pertama, golongan yang mengingkari sang pencipta. Kehidupannya ditentukan oleh alam, mati dan hidupnya ditentukan oleh alam, bukan sang pencipta. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, golongan yang mengingkari adanya Tuhan, tapi mengingkari. Dia percaya ada Tuhan, tapi dia tidak mengikuti aturan-aturan atau perintah-perintah Tuhan tersebut. Dia selalu mengingkarinya. Yang ketiga, golongan yang menyembah berhala. Setiap kabilah atau suku itu memiliki berhala masing-masing. Berhala itu disembahkan oleh kelompoknya atau oleh suku-sukunya sesuai dengan kabilah masing-masing. Yang keempat, golongan mengikuti ajaran Yahudi atau Nasrani. Golongan ini menyembah jin atau malaikat. Dia percaya pada satu tempat itu ada jinnya. Disitulah dia menyembah bahwa jin itulah yang bisa membantu, yang bisa menolongkan mereka. Dan juga dia percaya pada satu tempat. Pada satu tempat tersebut ada malaikatnya. Dan dia menyembah bahwa pada satu tempat ini ada malaikat. Oleh sebab itu, golongan yang keempat ini golongan yang sangat sesat sekali. Kita lanjut perkembangan kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam sebelum Islam masuk di Mekah. Yang pertama, tradisi keilmuan. Orang-orang Arab itu terkenal astronominya, ilmu pengetahuannya terkenal. Mereka bisa meramalkan, bisa menafsirkan kelahiran, tanggal lahir kita, taksir kita. Apa yang akan terjadi akan datang, akan diramalkan, akan ditafsirkan pada saat sekarang ini. Apa yang akan terjadi
pada tahun-tahun sebelumnya dan apa akan terjadi pada masa-masa akan datang. Itu kehebatan orang Arab. Yang kedua, berdagang. Masyarakat Arab ini tinggal di daerah perkotaan. Mereka suka berdagang. Dia berdagang ini terbagi dua musim. Ada musim panas, ada namanya musim dingin. Musim panas ini terletak di daerah Sam. Musim dingin terletak di daerah Yaman. Dia berdagang itu di pasar-pasar. Dia mendirikan suatu pasar dinamakan Pasar Unggas. Disitulah dia berjualan beli dan menjualkan hasil daripada taninya, hasil daripada usahanya. Dia berdagang ini apabila ada suatu acara atau pelaksanaan naik haji misalnya akan terjadi pada masa itu. Yang ketiga, bertani. Orang Arab ini tinggal di daerah pedalaman, yaitu daerah Baduy namanya. Mata pekerjaannya bertani dan berternak. Hidupnya suka berpindah-pindah. Mereka mencari tempat yang subur dan tempat untuk bisa ternaknya dan mencari rumput bagaimana bisa berkembang di situ. Disitulah dia bisa menentukan di mana tempat daerah yang subur bisa bertanam dan bisa kelangsungan hidupnya di daerah yang mereka tinggalkan itu. Yang berikutnya, bersair. Orang-orang Arab ini bersair itu di tempat keramaian seperti pasar. Di pasarlah dia memperkembangkan, di pasarlah dia memperbanggakan sair-sair. Pada saat itu, orang Arab bisa bersair atau bisa membawakan satu manfaat, bisa diperbanggakan, itu sangat dihormati sekali. Karena orang Arab itu kebanyakan bisa bersair. Yang kelima, menghormati tamu. Pendirian orang Arab ini sangat hebat sekali atau sangat kental sekali. Mereka sangat tinggi rasa kehormatan terhadap tamu. Apabila suatu tamu datang ke rumah, dia sangat memuliakannya, dilayani dengan baik, diberikanlah keistimewaan mereka. Contoh, pada satu hari ada seorang pemuda bertamu di rumah. Tiba di rumah, orang rumah tersebut tidak ada makanan apapun. Dengan begitu dia menghargai tamu yang datang ke rumah beliau. Mereka sanggup menjualkan harta bendanya demi tamu yang datang ke rumah mereka tersebut. Itulah orang Arab ini sangat menghormati tamu. Yang keenam, menepati janji. Ya, orang Arab ini dia sangat mematuhi peraturan demi peraturan. Dia sangat mematuhi perjanjian yang telah diperbuatkannya. Dia tidak mengingkari perjanjian. Contoh, apabila dia meminjamkan satu uang pada orang lain, dia berjanji akan membayar tanggal sekian. Pas tiba hari hanya, apabila dia tidak ada uang, dia tetap juga membayarnya dengan jangka. Dia sanggup menjual harta bendanya, dia sanggup menjual rumahnya, dan sekalipun keluarganya, dia sanggup. Yang penting perjanjian yang telah disepakati tetap dilaksanakan dengan baik. Sampai di sini penjelasan tentang perkembangan Islam masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, saudara-saudara semuanya, semoga penjelasan saya ini bermanfaat bagi kita semua, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.